Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Akbar Jalal Sesa. Saya di sini akan menjelaskan materi kuliah yaitu termodinamika pada bab manometer. Yang saya akan jelaskan adalah bagaimana gambar atau diagram manometer dan juga alat ukur lainnya, dan cara kerja manometer dan alat ukur tabung Bourdon. Di sini dari gambar yang kita lihat ada fluida masuk ke dalam sebuah manometer, dan di tengah ini adalah bagian aliran. Kemudian ada titik 1 dan juga titik 2, dan ada tekanan 1 dan tekanan 2. Tekanan 1 adalah fluida yang memiliki massa jenis, baik itu fluida udara ataupun fluida lainnya. Sedangkan untuk P2 itu merupakan fluida cair, yaitu air raksa, di mana air raksa memiliki kerapatan atau massa jenis 13,6 gram per meter kubik. Sedangkan udara memiliki massa jenis atau kerapatan 1,98 kilogram per meter kubik. Dan di sini juga memiliki ketinggian antara A dan juga H, dan titik A serta titik B. Jika udara yang masuk sama dengan udara yang di titik 1 dengan titik 2 sama, maka posisi A dan B itu akan setara. Tapi jika udara akan menekan di titik A sedangkan udara di titik 2 itu berbeda, maka akan menghasilkan ketinggian yang berbeda. Maka dari itu manometer ini adalah alat ukur yang digunakan untuk menentukan tekanan suatu gas. Alat ukur ini seperti gambar adalah manometer tabung terbuka, di mana pada titik 1 dan titik 2 memiliki lubang sehingga udara dapat masuk dan keluar. Berbeda dengan gambar di sebelah kiri, yaitu manometer tabung tertutup dengan tekanan yang mempengaruhi adalah tekanan atmosfer, yaitu 98 kilopascal. Sedangkan P ini adalah tekanan di dalam tabung. Untuk rumus sendiri pada tabung tertutup, dia hanya menggunakan tekanan atmosfer ditambah kerapatan dikali gravitasi dan juga ketinggian antara air raksa dengan udara pada tabung tertutup. Sedangkan di tabung terbuka dia berbeda, yaitu menggunakan P1 sama dengan P2, di mana P1 itu ditambah dengan massa jenis 1 atau massa jenis fluida 1 dikalikan gravitasi, kemudian dikalikan ketinggian antara fluida 1 dan juga ditambah dengan ketinggian fluida 2 dan dikurangi massa jenis fluida 2 dikalikan gravitasi dan juga ketinggian pada fluida 2, dan dikurangi lagi oleh massa jenis fluida 1 dikalikan gravitasi dan juga ketinggian pada fluida 1, di mana gravitasi sendiri yaitu 9,8 kilogram per meter pangkat 3. Jadi di sini hasilnya sama dengan P2. Untuk mencari P2 ataupun P1 menggunakan rumus seperti ini untuk manometer tabung terbuka. Kita lanjut ke alat ukur lain, yaitu tabung Bourdon. Di sini tabung Bourdon itu adalah suatu alat ukur tekanan yang ditemukan oleh Eugène Bourdon pada tahun 1808 sampai dengan 1884, di mana tabung Bourdon ini memiliki bentuk yang berbeda-beda. Ada yang berbentuk C, kemudian ada yang melingkar, ada yang cross section, atau ada yang dipuntir.
tergantung dengan kebutuhannya masing-masing. Dan untuk cara kerjanya sendiri, tabung boron itu saat terbuka ke atmosfer dan tabung tidak terlindungi, maka jarum akan berputar dan kondisi ini akan dikalibrasi untuk pembacaan tekanan. Ketika cairan di dalam tabung tertekan, maka tabung akan meregangkan dan menggerakkan jarum sesuai tekanan yang diberikan, sehingga jarum tersebut akan menunjukkan hasil tekanan pada tabung boron tersebut dan akan menentukan tekanan yang ada di sekitar tabung tersebut. Mungkin sekian penjelasan tentang alat ukur baik manometer maupun tabung boron. Jika ada salah kata ataupun penyampaian materi, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.